Yo, balik lagi di channel review headphone, tempatnya info gadget paling update dan pastinya cocok buat kamu yang masih pelajar. Kali ini, gue bakal bahas 5 HP gaming terbaik buat pelajar yang harganya masih masuk akal, tapi performanya udah jos buat main game berat. Oke, jadi gini guys. Gue tahu banget rasanya jadi pelajar, duit pas-pasan, pengen ini itu banyak, apalagi kalau udah ngomongin HP buat ngegame. Mau yang spek dewa, tapi lihat harganya, langsung auto mundur teratur kan? Nah, di video kali ini gue mau ngebuktiin kalau lo nggak perlu ngorbanin uang jajan setahun atau amit-amit, jual barang kesayangan cuma buat dapat HP yang mumpuni buat ngegame. Gue udah ngubek-ngubek pasar, bandingin spek, dan tentunya mikirin kantong kalian. Kita bakal ngebahas 5 HP yang menurut gue paling oke buat kalian para pelajar di tahun 2025 ini. Kriterianya jelas, harga bersahabat, performa gaming nggak malu-maluin, dan pastinya awet buat dipakai sehari-hari, nggak cuma buat ngegame doang. Jadi, siapin catatan atau ya minimal siapin mental buat nambah wishlist baru. Karena siapa tahu salah satu dari HP yang gue sebutin ini bakal jadi teman mabar setia lo selanjutnya. Udah siap? Langsung aja kita gas. Penting banget nih sebelum kita mulai, semua HP yang gue review ini udah gue pertimbangin dari berbagai sisi. Bukan cuma soal chipset atau RAM gede doang, tapi juga soal layar yang enak dilihat, baterai yang tahan banting buat nge-push rank seharian, dan desain yang nggak norak buat dibawa nongkrong. Jadi, ini bukan cuma sekadar daftar spek, tapi rekomendasi yang bener-bener gue pikirin buat kalian. Yuk, kita mulai dari nomor 5. Nomor 5, kita mulai dari Realme Narzo 60X 5G. Dengan harga kisaran 2 jutaan, lo udah dapat layar 120Hz, chipset Dimensity 60 Plus, dan baterai 5000 mAh. Game kayak Mobile Legends, PUBG, atau Free Fire bisa jalan lancar banget di setting menengah. Cocok buat pelajar yang pengen HP stylish, dan performa stabil. Nah, yang pertama ini, Realme Narzo 60X Tinggi. Jujur aja, ini HP yang sering gue rekomendasikan ke teman-teman yang budgetnya mepet, tapi pengen HP yang nggak kelihatan murahan. Kenapa? Pertama, dari desainnya. Realme ini pinter banget bikin HP kelihatan lebih mahal dari harganya. Desain belakangnya itu loh, ada tekstur yang beda. Pilihan warnanya juga anak muda banget. Jadi pas lo keluarin dari kantong, nggak malu-maluin lah. Terus, kita ngomongin jeroan. Chipset Dimensity 6200 Plus ini mungkin kedengerannya nggak segahar Snapdragon seri atas, tapi buat harganya, ini udah oke banget. Dia udah support 5G. Jadi kalau daerah lo udah ke cover, internetan, atau download game, bisa lebih ngebut. Buat game-game populer kayak Mobile Legends, Free Fire, atau bahkan PUBG Mobile, di setting grafis menengah, ini HP masih bisa ngasih pengalaman yang smooth. Nggak ada lagi tuh alasan HP gua kentang pas lagi war. Layar juga jadi nilai plus. Udah 120Hz guys. Buat yang belum tahu, refresh rate tinggi ini bikin gerakan di layar entah itu pas scrolling sosmed atau pas lagi nge-game, jadi kelihatan lebih halus, lebih responsif. Mata jadi nggak gampang capek dan pengalaman visualnya jadi lebih memuaskan. Di harga 2 jutaan, dapat layar kayak gini tuh udah kayak dapat bonus. Biasanya kan HP sekelasnya masih mentok di 90Hz atau malah 60Hz. Baterainya juga badak, 5000 mAh. Ini kapasitas standar emas lah buat HP zaman sekarang. Dipakai buat sekolah online, sosmedan, terus lanjut mabar sore-sore, harusnya sih masih sisa banyak. Jadi, lo nggak perlu dikit-dikit nyari colokan atau bawa power bank segede gaban kemana-mana. Ini penting banget buat pelajar yang mobilitasnya tinggi kan? Dari sekolah, ke tempat les, terus nongkrong, baterai harus tetap on. Lanjut ke posisi 4, ada Infinix GT Spal Pro. Ini HP underrated banget. Bawa desain gaming ala Cyberpunk, RAM 8GB, dan chipset Dimensity 8250. Buat Genshin Impact, bisa jalan di setting medium dengan cukup stabil. Harganya juga cuma sekitar 3 jutaan. Worth it banget buat kamu yang main game berat. Oke, geser ke nomor 4, ada jagoan yang menurut gue sering banget kelewat dari radar banyak orang, Infinix GT Spal Pro. Kenapa gue bilang underrated? Karena dengan harga sekitar 3 jutaan, apa yang ditawarin HP ini tuh bener-bener di luar ekspektasi, terutama buat kalian yang ngaku gamer sejati. Dari tampangnya aja udah beda guys. Desainnya tuh gaming banget. Ada nuansa cyberpunk dengan lampu-lampu LED mini di belakang yang bisa nyala. Keren kan? Infinix GT10 Pro ini nggak main-main soal performa. Dia dipersenjatai chipset MediaTek Dimensity 8050.
Ini chipset kelas menengah ke atas yang performanya udah bisa diadu. Ditambah lagi RAM 8GB yang bisa diekspansi lagi pakai fitur RAM virtual. Jadi multitasking atau buka banyak aplikasi game sekaligus tuh nggak jadi masalah. Lo bisa sambil nge-game, terus bales chat, terus balik lagi ke game tanpa ada lag yang berarti. Nah, ini yang paling seru. Genshin Impact. Game yang terkenal berat dan sering jadi benchmark HP ini bisa jalan di setting medium dengan frame rate yang cukup stabil di Infinix GT Spool Pro. Ini pencapaian luar biasa buat HP di kelas harganya. Biasanya, HP 3 jutaan lain mungkin udah ngos-ngosan atau harus di setting paling rendah. Jadi, buat kalian yang pengen main Genshin tanpa harus ngeluarin duit banyak, ini jawabannya. Selain Genshin, game-game berat lainnya kayak Honkai Star Rail, Call of Duty Mobile di setting grafis tinggi, atau bahkan game-game emulator bisa dilibas dengan cukup nyaman. Layarnya juga udah AMOLED, jadi kualitas visualnya memanjakan mata. Warna lebih vibrant, kontras lebih makin yang lebih hemat daya dibanding layar IPS biasa. Di nomor 3 ada Poco X-Slim Pro 5G. HP ini udah pakai Snapdragon, layar AMOLED 120Hz dan RAM sampai 8GB. Buat main Apex Legends Mobile atau CODM, aman banget. Performanya stabil walau dipakai lama. Harga kisaran 3,5 sampai 4 jutaan, tapi speknya setara HP 5 jutaan. Masuk ke podium 3 besar, kita punya Poco X-Slim Pro 5G. Nah, kalau ngomongin Poco, pasti yang kebayang adalah HP spek dewa harga miring kan? Dan X5 Pro 5G ini bener-bener nerusin tradisi itu. Dengan harga di kisaran 3,5 sampai 4 jutaan, lo dapet paket komplit yang susah banget ditolak. Apalagi buat kalian yang doyan nge-game kompetitif. Jantung pacunya Snapdragon 778G. Ini chipset legendaris di kelas menengah. Kenapa legendaris? Karena performanya stabil banget, efisien daya, dan udah terbukti handal buat ngelibas berbagai macam game berat. Mau main Apex Legends Mobile, Call of Duty Mobile di setting grafis tinggi atau bahkan game-game open world lainnya, Poco X5 Pro 5G ini bisa ngasih pengalaman yang smooth dan minim lag. Nggak ada lagi tuh cerita frame drop pas lagi adu tembak. Layarnya juga nggak main-main. AMOLED 120Hz, guys. Kombinasi maut buat visual yang memanjakan mata. Warna yang keluar tuh vibrant, itemnya pekat, dan animasi game jadi super mulus. Buat game-game FPS yang butuh respons cepat, layar kayak gini ngebantu banget. Lo bisa lihat musuh lebih cepat, reaksi juga jadi lebih sigap. Ini bukan cuma soal enak dilihat, tapi juga soal keunggulan kompetitif. RAM-nya juga gede, ada pilihan sampai 8GB, dan biasanya Poco juga ngasih storage yang lega. Jadi lo bisa install banyak game tanpa khawatir kehabisan memori. Dan yang penting performanya itu konsisten. Dipakai nge-game berjam-jam, HP ini nggak gampang panas berlebihan, dan performanya juga nggak langsung drop. Nomor 2 kita punya iQOO Z7 5G. Chipset Dimensity 920-nya bikin performa gaming ngebut di harga 2 jutaan. Layar AMOLED dan sistem pendinginnya bikin main game nggak gampang panas. Kalau lo pelajar yang suka multitasking, ini bisa jadi pilihan cerdas. Nyaris jadi juara. Di posisi runner-up kita punya iQOO Z7 5G. Nah, iQOO ini sub-brand dari Vivo yang emang fokusnya ke performa, terutama buat gaming. Dan Z7G ini bener-bener jadi bukti kalau HP gaming kencang itu nggak harus mahal. Harganya, ini yang bikin kaget. Sering banget ada di kisaran 2 jutaan. Tapi performanya itu loh, bisa nyaingin HP yang lebih mahal. Kunci performanya ada di chipset MediaTek Dimensity 920. Ini chipset yang performanya di atas rata-rata buat kelas harganya. Game-game kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, bahkan beberapa game yang sedikit lebih berat, bisa dijalankan dengan lancar di setting yang cukup tinggi. Pengalaman gamingnya jadi lebih responsif dan minim gangguan. Ini penting banget buat kalian yang pengen push rank tanpa ada drama HP nge-lag. Layarnya juga udah AMOLED, guys. Di harga 2 jutaan dapat AMOLED itu udah istimewa banget. Dan yang duduk di posisi puncak adalah Redmi Note 13 Pro 5G. Punya layar AMOLED 120Hz, Snapdragon 7S Gen 2, dan kamera 200MP buat konten-konten sosial media. Game? PUBG sampai Honkai Star Rail juga bisa jalan smooth. Harganya sekitar 4 jutaan, tapi udah paket komplit buat gaming dan produktivitas. Akhirnya kita sampai di puncak. Juara kita kali ini, HP gaming terbaik buat pelajar versi review headphone adalah Redmi Note 13 Pro 5G. Kenapa dia yang jadi juara?
Karena menurut gua, HP ini nawarin paket paling komplit. Dia nggak cuma jago buat ngegame, tapi juga oke banget buat kebutuhan pelajar lainnya, termasuk buat bikin konten. Kita bedah dulu dari performa gamingnya. Redmi Note 13 Pro 5G ini ditenagai chipset Snapdragon 810S Gen 2. Ini chipset baru yang performanya udah sangat mumpuni buat ngelibas game-game berat. Mau main PUBG Mobile di setting grafis tinggi? Lancar. Mau jajal Honkai Star Rail yang butuh grafis oke? Bisa banget jalan smooth. Pengalaman gamingnya bener-bener memuaskan, minim lag dan responsif. Layarnya juga nggak usah diragukan lagi. AMOLED 1,5K dengan refresh rate 120 Hz. Kualitas visualnya super jernih, detailnya tajam, warnanya kaya, dan gerakannya super mulus. Ini bukan cuma enak buat ngegame, tapi juga buat nonton video, browsing, atau sekadar lihat-lihat foto. Bezelnya juga tipis, jadi layarnya kelihatan lebih lega dan immersif. Pengalaman visual di HP ini bener-bener naik kelas. Nah, ini yang bikin Redmi Note 11 Pro 5G beda. Kameranya, dia punya kamera utama 2 HP dengan OIS. Ini gokil banget buat HP di kelas harganya. Hasil fotonya detail banget, warnanya bagus, dan stabilisasinya ngebantu banget buat ngurangin blur. Apalagi pas kondisi minim cahaya atau pas ngerekam video. Buat kalian yang suka bikin konten buat TikTok, Instagram, atau YouTube Shorts, kamera HP ini bakal jadi senjata andalan. Jadi, itu dia 5 HP gaming terbaik buat pelajar versi review headphone. Semua HP tadi punya kelebihan masing-masing. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan dan budget kamu. Kalau lo lebih sering main game ringan dan pengen baterai awet, Realme Narzo bisa jadi pilihan. Tapi kalau mau performa all-round, Redmi Note 13 Pro 5G patut dilirik. Gimana guys? Udah ada yang nyangkut di hati dari 5 HP tadi? Gua harap review ini bisa ngebantu kalian buat milih HP gaming yang paling pas. Ingat, HP terbaik itu bukan cuma soal spek paling tinggi atau harga paling mahal, tapi yang paling sesuai sama apa yang lo butuhin dan tentunya apa yang kantong lo sanggupin. Jangan maksain diri cuma karena ikut-ikutan temen ya. Pinter-pinter milih itu kunci. Setiap HP yang gue sebutin tadi punya karakter dan keunggulannya sendiri. Ada yang jago di performa mentah, ada yang unggul di layar pai, ada yang kameranya badai, dan ada juga yang harganya paling bersahabat. Tugas lo sekarang adalah nimbang-nimbang mana yang paling prioritas buat lo. Apakah itu buat ngegame berat doang? Atau butuh juga buat foto-foto dan bikin konten? Atau mungkin yang penting baterainya awet buat seharian? Nah, sekarang giliran lo. Coba tulis di kolom komentar, dari kelima HP tadi, mana yang menurut lo paling gua banget? Atau mungkin lo punya rekomendasi HP gaming pelajar lain yang belum gue sebutin. Share aja, kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa juga buat klik tombol like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian yang lagi nyari HP, dan yang paling penting, subscribe channel Review Headphone biar kalian gak ketinggalan update-update seru lainnya seputar gadget. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jadi gamer cerdas.